ingin berkontribusi besar untuk Kabupaten Sragen. Yang pertama adalah saya ingin Sragen lebih maju dibanding tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, saya akan berusaha untuk meningkatkan pendapatan ekonomi warga Sragen, baik dari sisi usaha bisnis maupun dari sisi pertanian. Saya juga akan menularkan ilmu-ilmu yang saya punyai ke anak-anak muda Sragen khususnya untuk menjadi wirausahawan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau dinamika kabupaten kota dalam menyongsong pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sragen periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh di Kabupaten Sragen, yaitu Dr. Haji Aan Cahyanto Bayuaji. Beliau sehari-hari adalah Direktur CV Citra Group. Apa kabar, Dok? Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya. Dr. Aan merupakan seorang dokter, pengusaha, dan motivator. Sejak 2011 telah membangun CV Citra Group, sebuah usaha yang bergerak di bidang pengolahan plastik, pengadaan sapi potong korban, skincare, dan lain-lain. Usaha ini terus tumbuh dan berkembang hingga saat ini. Nah, mungkin Dr. Aan bisa menambah ya, perjalanan karir sehingga akhirnya tertarik untuk terjun di bidang politik saat ini. Monggo silakan. Baik. Terima kasih. Selamat siang Pak Bambang dan selamat siang semua pemirsa yang di seluruh Anda berada. Perkenalkan, nama saya Dr. Aan Cahyanto Bayuaji, asli kelahiran Sragen. Saya SD di Sragen, SMP Negeri 1 Sragen, SMA Negeri 2 Sragen, dan kuliah saya di Semarang, di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung, atau Unisula Sragen. Saat ini saya bakal calon Bupati Sragen periode 2024-2029, Pak Bambang. Oke, nah Pak Aan ini juga dikenal pernah menjadi ketua relawan pendukung ketika Bu Yuni berpasangan dengan Pak Dedi pada Pilkada Sragen 2015. Nah, Betul. mungkin sedikit bisa diceritakan pengalaman itu dikaitkan dengan niat untuk mencalonkan sendiri pada 2024 ini. Baik, terima kasih Pak Bambang. Ya, memang betul. Saya pernah menjadi ketua tim ses Bupati sebelumnya atau Bu Yuni di periode 2015-2020 kemarin. Sebetulnya masalah politik, sebetulnya saya adalah orang yang lama sebenarnya di dalam dunia politik, Pak Bambang. Cuman memang saat ini baru mungkin pure masuk. Jadi saya adalah sebetulnya sejak SMA itu saya sudah
mengikuti politik dan saya juga dulu di saat SMA itu sudah ikut simpatisan salah satu partai lah. Nah, terus setelah saya kemarin di 2015 ditunjuk Mbak Yuni itu sebenarnya atau Bu Yuni itu sebenarnya simpel karena saya memberikan suatu konsep gagasan bahwa Mbak Yuni kemungkinan menang itu besar apabila ada beberapa hal yang memang harus dilakukan dan ini memang momen saya bilang. Gagasan suatu strategi bukannya siapa yang ditunjuk malah saya yang ditunjuk gitu loh. Malah saya ditunjuk jadi ketua tim ses dan saya saat itu menyusun strategi karena saat itu rival kita tuh bukan apa ini bukan pemain baru dalam dunia politik. Rival Mbak Yuni saat itu sangat berat karena incumbent Bapak Agus Faturrahman dan saat itu masih menjabat beliau dan beliau adalah tokoh senior politik di Seragen. Makanya perlu strategi yang jitu untuk memenangkan Mbak Yuni di tahun 2015 gitu loh. Meskipun berat, tapi saya yakin menang kalau Mbak Yuni ngikuti saran-saran dari saya. Sebelum kita lanjutkan nanti ya, artinya hubungan dengan pengalaman pemenangan itu dikaitkan dengan niat sekarang Pak Aan untuk nyalon sendiri. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak Aan ini dokter, tapi malah perhatiannya kelihatannya ke apa hal-hal lain, bisnisnya juga agak beda, kemudian malah perhatiannya juga ke politik. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Baik, jadi begini Pak Bambang. Saya dokter, tapi passion saya di bisnis. Jadi saya bisnis itu sudah sejak kuliah. Saya bisnis sejak kuliah, terus setelah lulus kuliah saya praktek, dan sempat juga saya menjadi ASN, pegawai negeri sipil, selama kurang lebih 2 tahun, 3 tahun Bapak, kurang lebih 3 tahun ya. Kurang lebih 3 tahun saya terus mengundurkan diri dari PNS, terus saya terjun di dalam dunia bisnis Bapak. Jadi saat ini saya sudah tidak praktek. Sejak 2011 saya sudah tidak praktek, saya sudah tidak pegang pasien, saya pure di bisnis sampai sekarang. Makanya motivasi saya terjun ke dalam dunia politik, mudah-mudahan ilmu yang saya dapatkan lebih bisa bermanfaat buat orang banyak, Bapak. Ya, baik. Pak Dokter Aan, sukses membantu mempersiapkan Bu Yuni ketika di periode pertama memenangkan kontestasi bupati di Sragen. Sekarang Dokter Aan mempersiapkan untuk membantu dirinya sendiri supaya menang. Tapi pertanyaan saya begini, pengaruh keluarga Untung ini dianggap di Sragen masih cukup besar. Bahkan kali ini yang akan maju 2 orang, putranya akan maju. Bagaimana menurut pendapat Dokter Aan? Ya, saya anggap biasa, Pak, dalam dunia politik. Eh, Beberapa kontestan, apalagi kontestannya malah dalam satu keluarga. Dan 2 kontestan yang dari satu keluarga itu saya cukup kenal, Pak. Kenal baik semua. Gitu loh. Jadi buat saya tidak ada masalah. Pastinya setiap paslon sudah punya strategi masing-masing dalam memenangkan kontestan, Pak. Yang jelas saya sebagai pengusaha, apalagi saat ini sebagai bakal calon bupati, saya mungkin agak sedikit berbeda, Pak. Berbedanya adalah akan saya tularkan, akan saya transfer ilmu saya ke masyarakat dari sisi pengalaman berbisnis.
Kebetulan saat ini saya juga sudah eh, mengembangkan salah satu usaha saya itu di beberapa RT di tiap desa. Jadi nanti usaha tersebut hasilnya itu nanti tidak hanya masuk ke dalam perusahaan, tapi juga nanti sebagian akan kami berikan ke warga sebagai salah satu bentuk juga nanti edukasi, Pak, bahwa masyarakat itu akan meningkat derajat ekonomi apabila mau mengikuti pola bisnis yang berkembang, dalam arti saya punya usaha di berbagai RT itu agrobisnis, Pak. Jadi nanti sebagai sarana edukasi masyarakat untuk menjadi petani modern. Begitu, Pak Bambang. Nah, cita-citanya cukup baik, metodenya sudah dirancang, tapi untuk menjadi calon harus melalui dukungan partai politik. Nah, apa yang sudah dilakukan Dr. Aan berkomunikasi dengan partai-partai politik? Ya, baik. Sejauh ini saya sudah berkomunikasi dengan dua partai. Saya sudah daftar dengan dua partai, baik dari partai PKS maupun partai Gerindra. Kebetulan malahan di partai Gerindra, adik kandung saya, Pak, itu sudah 3 kali menjabat di partai Gerindra Sragen. Jadi sebetulnya dalam dunia politik itu sebetulnya ya sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa sebetulnya bukan dunia asing buat saya. Mungkin kalau ya umum di Sragen kaget seorang dokter tiba-tiba daftar ini mendadak dan seorang pengusaha bagaimana. Ini saya udah udah cukup lama ngerti politik dan saya punya aktor di belakang layar gitu loh Pak Bambang. Makanya saya kemarin kaget tatkala Pak Bambang ya ini bener nggak ini Pak Bambang bener ini. Karena saya sudah cukup mengenal Bapak, cukup melihat apa ini sepak terjang Pak Bambang gitu loh. Jadi Pak Bambang saya lihat dulunya juga dari seorang jurnalis, sama seperti Pak Srianto, seorang jurnalis dulunya. Pak Srianto ini junior saya itu. Iya. Nah, nah, Pak Gerindra kan tidak cukup untuk mengusung sendiri. Dan PKS kalau tidak salah ada juga kader yang pernah menjadi wakil bupati ya, Pak Dedi kelihatannya juga ingin nyalon. Apakah sudah Ya, ada ya, komunikasi, Pak? baik. Eh, jadi saat saya mengusung sebagai ketua tim sesnya Mbak Yuni, itu wakilnya kan Pak Dedi Endriatno. Pak Dedi Endriatnya juga bukan orang lama saya. Pak Dedi Endriatnya itu adalah teman sekampung saya dulu, Pak. Teman sekampung itu hanya umur dengan saya beda 1 tahun. Jadi SMP-nya satu SMP dengan saya. SMP satu sama SMP dengan saya, mainnya sekampung, SMA-nya juga SMA sama saya gitu loh. Malah kami tatkala saya sebelum mendaftar, saya juga berkomunikasi, minta nasihat sama Pak Dedi gitu loh. Jadi artinya bahwa dari segi dukungan partai, Pak Aan menganggap tidak ada masalah yang perlu dirisaukan gitu kira. Saya Bismillah aja, Pak. Oke, jadi satu persoalan apa sudah kita bahas. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah memperjuangkan elektabilitas. Ini hubungannya dengan masyarakat. Tadi Ya, sepintas sudah disampaikan bahwa Pak Dr. Aan punya program agrobisnis yang masuk ke masyarakat. Nah, itu mungkin bisa menarik simpati. Mungkin ada hal-hal lain yang ditawarkan kepada masyarakat supaya mendukung dan memilih Pak Aan. baik. Yang pertama adalah visi saya menuju Sragen lebih baik, Pak.
Untuk mencapai tersebut tidak mungkin dengan sendiri saya berjuang, pastinya beberapa stakeholder juga saya rangkul, semua elemen masyarakat saya rangkul, ya kan, Pak? Yang jelas saya bisa melihat Sragen saat ini adalah stagnan, Pak. Dan kemiskinan menjadi sorotan utama, maka saya akan membenahi sistem tersebut, saya akan melakukan upaya yang terbaik bahwa untuk pelayanan warga miskin akan saya tingkatkan. Dan juga pastinya akan saya lakukan dari bawah, dari tingkat desa, bagaimana perangkat desa itu dilakukan BIMTEK, Pak, untuk melayani warga yang miskin, pastinya untuk update data di TKS, Pak. Memang tidak mudah untuk menjadi seorang bupati, apalagi memajukan kabupaten. Tapi saya akan berusaha. Saya akan berusaha bahwa tatkala saya dulu dari seorang dokter, terus sekarang memiliki beberapa perusahaan, itu berarti saya sudah punya pengalaman hal berharga dalam hidup saya bahwa impian itu akan bisa terwujud apabila dilakukan dengan kerja keras, dengan kerja cerdas, dan pastinya dengan spiritualitas yang tinggi juga. Jadi tidak bisa dilepaskan dari aspek spiritual. Begitu Pak Bambang. Saya baru saja mewawancarai Wakil Bupati Sragen yang mengatakan bahwa biaya untuk pencalonan bupati itu cukup tinggi. Bahkan ketika tidak ada lawannya kotak kosong saja, dia mengatakan puluhan miliar harus disiapkan. Nah, bagaimana Dokter Aan mengantisipasi informasi ini, seandainya informasi itu benar? Baik, terima kasih Pak Bambang. Terkait dengan biaya pilkada, sudah bukan menjadi rahasia umum biaya pilkada. Tapi kami punya strategi, Pak. Dan strategi itu memang mohon maaf tidak bisa kami bocorkan lewat media. Ya, ini terus terang aja. Karena kenapa saya mau maju meskipun secara finansial, secara aset saya juga ada, tapi saya tidak akan dalam arti ngikut pola pikir masyarakat yang harus minta uang itu enggak. Tapi saya akan ngasih kail dari mereka bahwa ini loh program kerja yang sudah saya jalankan dan tidak perlu saya janjikan. Tinggal nanti ditingkatkan saja. Begitu Pak Bambang. Itu salah satu apa ini cara saya untuk mendulang suara. Gitu loh. Jadi untuk urusan dengan orang miskin itu sudah pekerjaan harian Pak buat saya. Oke. Nah, Dokter Aan, apakah hanya mentargetkan untuk menjadi bupati atau apakah kalau ada negosiasi antar partai juga bersedia kalau diposisikan sebagai wakil bupati? Saya sih prinsipnya orangnya itu luwes saja Pak. Jadi tujuan tetap menjadi bupati. Tapi kalau memang itu dari partai, dari bargaining partai itu memang harus memposisikan saya sebagai wakil, dan kalau itu memang yang terbaik, ya enggak apa-apa. Bismillah itu saya anggap sebagai amanah, Pak. Baik. Baik jadi bupati maupun jadi wakil bupati kan majunya pasangan. Nah, kalau menurut Pak Aan, apakah sudah mulai kelihatan kira-kira figur-figur yang cocok untuk menjadi pasangan? Sudah, Bapak. Ya. Sebelum daftar saya sudah yakin. Ya. Apa bisa disebutkan namanya?
Nah, itu juga menjadi rahasia, Pak. Saya tidak mau Oke, mendalui karena itu oke. haknya partai nanti. Ya, baik. Nah, mungkin sebagai rambu-rambu saja, apakah pasangan itu berasal dari partai politik, dari birokrasi, atau dari tokoh masyarakat? Saya lebih bisa menjawab universal saja, Pak. Tokoh Ya. masyarakat. Biasanya kalau yang mendukung ada beberapa partai itu lebih mudah eh, eh, tokoh yang netral, jadi tidak saling apa ya, tidak saling iri kalau Ya. diambil dari tokoh partai eh, politik. Nah, sekarang apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Sragen tadi ya, dengan prinsip-prinsip yang apa konsep-konsep yang tadi sudah dikemukakan agar masyarakat ini mendukung, ya, karena masyarakat Sragen kelihatannya kan sudah pernah dan apa eh, mendapat perlakuan-perlakuan politik yang selama ini mereka nikmati gitu. Nah, Baik, terima kasih Pak Bambang. Kepada yang terhormat seluruh warga Sragen, izinkan saya sebagai bakal calon Bupati Sragen ingin berkontribusi besar untuk Kabupaten Sragen. Yang pertama adalah saya ingin Sragen lebih maju dibanding tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, saya akan berusaha untuk meningkatkan pendapatan ekonomi warga Sragen, baik dari sisi usaha bisnis maupun dari sisi pertanian. Saya juga akan menularkan ilmu-ilmu yang saya punyai ke anak-anak muda Sragen khususnya untuk menjadi wirausahawan sukses. Selanjutnya saya juga akan ngasih konsep ke anak-anak yang saat ini Sragen juga jumlah persennya saya tidak kurang pas, tapi saya melihat ada beberapa daerah yang sebetulnya daerah itu maju, tapi anak-anaknya lulus SMA itu malah tidak masuk perguruan tinggi. Jadi akan saya motivasi mereka untuk melanjutkan ke jenjang kuliah. Itu yang pertama. Karena saya lihat sebetulnya kalau saya dari sisi ekonomi, itu orang tuanya mampu. Tapi kenapa ini anak-anaknya itu pada nggak mau melanjutkan kuliah? Ini akan menjadi persoalan dasar buat saya dan menjadi persoalan penting buat saya untuk memotivasi mereka bahwa negara ini butuh kalian, gitu loh. Dan untuk memperbaiki negara ini juga dibutuhkan pendidikan yang tinggi, tidak hanya cukup dengan lulus SMA terus Anda bekerja. Tapi buat mereka yang saat ini memang orang tuanya tidak mampu dan mereka hanya sekolah hanya sampai di eh, jenjang SMA, itu juga nanti akan saya motivasi, akan saya lakukan eh, suatu sekolah non formal untuk kita didik menjadi wirausahawan. Dan pasti nanti beberapa teman pengusaha saya di berbagai kota nanti akan saya datangkan untuk membantu mengasih pendidikan gratis, pendidikan wirausahawan. Begitu, Bapak. baik. Eh, Mungkin ada yang menarik tadi yang mungkin perlu Bapak sampaikan. Dari banyak usaha, tadi yang dikemukakan kan di bidang apa agro bisnis tadi. Tapi yang pengolahan plastik itu seperti apa, Pak? Baik, Pak Bambang. Jadi usaha saya itu ada berbagai macam. Saya punya dua perusahaan, Bapak. Ada CV Citra Group, ada PT Mitra Sarana Raya. Citra Group itu saya dirikan sejak saya kuliah, Bapak.
terinspirasi dengan nama Citra Lam Tarogong punyanya Mbak Tutut. Jadi saya sangat terinspirasi dengan nama Citra gitu. Makanya saya dirikan perusahaan namanya Citra Group, bergerak dalam bidang produksi mainan anak. Jadi produksi bidang plastik tapi khusus di produksi mainan anak. Ada juga kami di skincare, ada juga di perumahan, di properti, ada juga di agrobisnis, dan ada juga di perdagangan sapi kurban, Pak. Baik, jadi luar biasa pengalaman-pengalaman itu bisa ditularkan ya untuk tadi meningkatkan pendapatan masyarakat, karena salah satu kemarin yang informasi yang saya dapatkan, masalah di Sragen ini yang paling dianggap krusial adalah masalah kemiskinan. Nah, mungkin terakhir tadi Pak Aan ngurus orang miskin adalah sudah biasa. Mungkin ada yang bisa disampaikan. Baik, miskin itu bisa juga karena miskin karena mindsetnya, mentalnya yang miskin. Tapi bisa juga karena memang bukan karena mental, tapi karena memang ada suatu keterbatasan yang memang membuat mereka itu miskin. Maksud saya begini, kalau memang mental miskin, itu adalah sebetulnya daerah itu maju. Tapi otaknya itu memang otak miskin. Ini yang repot. Tapi kalau daerah itu, yang tempat tinggalnya itu daerahnya itu memang kurang subur, dan dia terjebak dalam kondisi miskin, masih bisa dimaklumi, Pak. Tapi yang jelas saya punya prinsip adalah, kalau mau pengen kaya, bergaulah dengan orang-orang kaya. Kalau pengen wangi, bergaulah dengan penjual minyak wangi. Maka nanti anak-anak muda yang di daerah-daerah yang tergolong daerah-daerah miskin, itu nanti akan kami undang, Pak, dalam suatu acara kegiatan yang tidak hanya sekali, tidak bisa cukup sekali. Mengajari anak untuk menjadi seorang wirausahawan, itu tidak cukup sekali. Karena pengalaman saya sudah lebih dari 10 tahun menjadi motivator. Mereka harus dilakukan, yang pertama adalah buka mindset dulu. Yang kedua, nanti juga diajak lihat bisnis. Yang ketiga adalah nanti cara membuka bisnis. Selama ini mereka terkotak-kotak. Selama ini mereka takut dengan bayangannya sendiri. Saya mau bisnis tapi nggak punya modal. Terus saya balik. Emangnya kalau punya modal sudah bisa bisnis? Belum tentu. Modal memang penting, tapi bukan sesuatu yang utama. Yang pertama adalah niat. Pengen menjadi orang yang sukses. Yang kedua adalah dibimbing. Jadi mereka kalau sudah punya niat, dibimbing, dilatih. Yang terakhir adalah fokus. Gitu. Jadi saya mendirikan perusahaan itu pun juga, ya alhamdulillah Pak Bambang, tanpa menggunakan bank saya bisa berjalan. Jadi saya akan tularkan ilmu saya ini ke anak-anak muda di Sragen khususnya. Mau anak muda, orang tua pun siap. Saya siap ngajari. Gitu loh. Bahwa kaya itu milik kita semua, bukan hanya segelintir orang. Gitu loh. Ya kan?
Pak Aan, saya kenal orang Sragen yang punya pikiran mirip dengan pikirannya Pak Aan. Namanya Dodok Sartono. Duduk Mungkin Sartono Bapak ya. kenal. Ya, kenal, kenal. Ya, dia juga punya program seperti itu, persis seperti yang disampaikan Pak Aan. Baik, masih ada yang ingin Pak Aan sampaikan kepada masyarakat atau kepada apa komunitas partai-partai yang mudah-mudahan momentum pilkada ini menjadi sarana masyarakat Sragen untuk mencari pemimpin yang diharapkan. Baik. Untuk yang terakhir Pak Bambang, saya kepada yang ya pertama kepada masyarakat dulu, kepada calon-calon pemilih saya nanti. Saya akan berjuang dan akan bekerja totalitas karena saya seorang basicnya adalah pengusaha. Apalagi juga tatkala saya membangun usaha itu dari titik bukan nol lagi Pak, tapi minus. Sempat saya ditentang keluarga tatkala saya menjadi pengusaha. Hampir tidak ada dukungan dari keluarga tatkala saya memutuskan untuk tidak praktek, untuk resign dari dokter. Tapi saya buktikan bahwa nanti saya akan bisa. Saya nanti akan sukses. Dan alhamdulillah terbukti. Sekarang saya punya beberapa perusahaan dan karyawan saya lebih dari 100 orang dan dari berbagai sektor usaha dan saya sudah berbicara lebih dari 100 kota. Baik itu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, kalau di luar Jawa ada di Kalimantan, ada di Sulawesi. Jadi Indonesia harus bisa menciptakan banyak pengusaha. Indonesia kuat apabila anak mudanya mau jadi pengusaha. Yang kedua, kepada pimpinan partai yang saya hormati, seluruh pimpinan partai yang ada di Kabupaten Sragen, izinkan saya, beri amanah ke saya, kasih kepercayaan ke saya untuk memimpin Sragen yang lebih baik. Akan saya buktikan nanti, Sragen akan lebih baik dibanding kota-kota yang lain di seluruh Indonesia. Dan insya Allah Sragen akan menjadi percontohan nasional. Semua anak mudanya insya Allah nanti sudah tidak lagi berbondong-bondong ke luar negeri untuk mencari pekerjaan, tapi mereka akan bisa berkarya di kabupaten sendiri dan akan menjadi percontohan nasional. Terima kasih Pak Bambang. Baik, luar biasa. Dr. Haji Aan Cahyanto Bayu Haji, Direktur CV Citra Group yang sudah berniat untuk mengabdi kepada Kabupaten Sragen dan berniat memajukan perekonomian melalui anak-anak muda yang akan dipersiapkan digembleng menjadi wira swasta yang tangguh. Mudah-mudahan semua berjalan lancar, Amin. terpilih, bermanfaat Amin. untuk masyarakat. Terima Amin. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur Pak Bambang.